skala prioritas syaitan dalam menggoda. Dan ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Perhatikan. Yang pertama syaitan goda agar terjerumus dalam kekufuran, kekafiran, syirik, kemunafikan. Ini yang pertama. Bagaimana manusia bisa terjerumus dalam kekufuran? Karena kalau terjerumus kekufuran selesai jadi teman syaitan di neraka jahanam. Coba bayangkan bagaimana orang-orang Nasara, ya, bagaimana mereka bisa menyembah Nabi Isa, dihiasi luar biasa oleh syaitan. Yahudi tidak mau menyembah Nabi Isa. Orang Nasara jumlahnya miliaran. Terpedaya bagaimana manusia yang mereka dapatkan dalam Injil mereka, manusia tersebut lapar, manusia tersebut ketakutan, manusia tersebut Nabi Isa alaihissalam tidur, ya, manusia tersebut Nabi Isa alaihissalam berdoa, sujud, ya, kemudian ditangkap, ketakutan, dianggap sebagai Tuhan. Dengan dihias, akhirnya, ya, bagaimana orang bisa menyembah manusia? Lihat bagaimana banyak orang menyembah berhala, subhanallah, lihat sebagian berhala kita sedih. Patung mereka pahat sendiri, mereka letakkan patung tersebut, mereka sembah, mereka kasih makan patung tersebut, makanan tersebut dimakan oleh burung-burung. Gimana otak mereka jalan? Tapi syaitan menghiasi. Ya, syaitan menghiasi. Ya. Ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, syaitan menghiasi. Ya. Bagaimana? Ini yang pertama, bagaimana menjerumus manusia dalam syirik, dalam kemunafikan. Kalau tidak berhasil, maka dijerumuskan kepada bid'ah. Dengan berbagai macam modelnya. Bid'ah ada bid'ah yang sampai pada kekufuran, ada bid'ah yang sekedar maksiat. Bertingkat-tingkat. Kenapa dijerumuskan kepada bid'ah? Karena bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Adapun maksiat orang masih mungkin bertobat. Kenapa? Dia sadar itu maksiat. Tapi kalau orang sudah terjerumus dalam bid'ah, dia tidak sadar kalau dia bermaksiat. Dia menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia minta-minta kepada kuburan, dia menyangka itu adalah ibadah. Repot. Dia berzikir sambil joget-joget, dia menyangka itu ibadah. Gimana mau kita suruh taubat? Ya ini bagus ya. Nah, gimana? Nah, repot kalau begitu ya. Kenapa? Dia menganggap suatu kebaikan. Makanya dari sisi ini, ya, syaitan ingin menjerumuskan manusia dalam bid'ah karena kalau dia terjerumus dalam bid'ah, susah untuk bertobat. Lihat Khawarij, bagaimana mereka ngebom diri mereka dan mereka menyangka mereka beribadah. Mau dinasihati susah, mereka tidak merasa bersalah. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam yang kemudian datang menikam Ali bin Abi Thalib ketika mau sholat subuh, ditikam dan dia menyangka dia telah berjihad dan dia akan meraih surga yang tinggi. Ya. Dia tidak merasa bersalah, dia merasa beribadah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kita bicara kalau bid'ah susah, kita mau nasihati ya, dia merasa ini kebaikan. Ya, merasa kebaikan. Oleh karenanya kalau syaitan tidak berhasil menjerumuskan dalam kekufuran maka akan dijerumuskan dalam bid'ah. Kalau tidak berhasil menjerumuskan dalam bid'ah maka dijerumuskan dalam dosa-dosa besar. Bagaimana cara setan menjerumuskan dalam dosa besar? Ya gampang. Sudah, lakukan saja. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kau kan bertauhid. Tauhidmu nanti menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Digampangkan. Dan ini terjerumus sebagian orang. Mereka sudah ngaji, mereka tahu tentang keutamaan tauhid sehingga mereka menggampangkan maksiat. Terkadang mereka menipu orang lain. Terkadang mereka ya macam-macam mereka lakukan. Ada orang seperti justru bukannya ngaji semakin bertakwa kepada Allah, justru ketika dia ngaji dia merasa dia bertauhid sehingga dia merasa aman. Yang penting saya bertauhid, saya tidak berbuat syirik. Ya, sehingga dia berani melakukan dosa-dosa besar. Ada yang berzina, ada yang berani ngambil riba, enggak apa-apa, Kak, saya bertauhid. Ini bahaya. Ini di antara trik syaitan menggoda sebagian orang dengan mengatakan engkau ahli tauhid. Allah, tauhidmu akan menghapuskan dosa-dosamu. Kita enggak tahu alam ya. Kemudian akhirnya kita orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan. Lihat para sahabat yang mereka ahli tauhid, apakah mereka menggampangkan maksiat? Tentu tidak. Justru tauhid mereka mencegah mereka dari berbuat kemaksiatan apalagi dosa-dosa besar. Kalau tidak berhasil terjerumus dalam dosa-dosa besar dijadikan menggampangkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Setan datang, itu dosa kecil. Lihat cewek, lihat nonton film apa enggak ada dosa kecil, bukan dosa besar. Benar bukan dosa besar, dosa kecil, ya.
Gampang, tinggal sholat selesai ya. Tinggal istighfar selesai. Yang penting tidak lakukan dosa besar, Allah akan ampun. Digampangkan. Digampangkan seorang melakukan dosa-dosa kecil. Dan itu terjadi ya. Digampangkan. Ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Sungguhnya dia melakukan dosa-dosa kecil digampang-gampangkan sampai terkumpul pada seseorang dan membinasakannya. Jadi dosa-dosa kecil kalau banyak jadi dosa besar. Ya. Kata seorang penyair, "La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Jangan kau meremehkan dosa-dosa kecil, sungguhnya gunung tersusun dari batu-batu kecil. Ya. Ya. Khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardin dzati syauki. Yahdharu man yara. Yahdharu ma yara. Ya. Hindarkanlah dirimu dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Semuanya tinggalkan. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas suatu jalan yang banyak durinya. Hati-hati. Mau duri kecil, duri besar, hati-hati. Ya, dia hati waspada. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung itu berasal dari batu-batu kecil. Ya, hati-hati. Oleh karena setan kalau tidak berhasil menjatuhkan seorang dalam dosa besar, dia membuat seorang menggampangkan dosa-dosa kecil. Ya. Nah, jadi masalah terkadang orang menyangka dosa kecil ternyata dosa besar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Taib ya, yang berikutnya, kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa kecil, dibuat sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Disibukkan dengan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara mubah. Inilah jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, baca ini, baca anu, main ini, olahraga sana. Kita bilang boleh, tapi jangan kebanyakan. Di antara tipuan syaitan kita dibuat terjebak dengan perkara-perkara yang mubah sehingga waktu kita habis. Ketika kita mati catatan amal kita cuma sedikit. Kenapa sibuk jalan ke sana, sibuk jalan ke sini, safar ke sana, safar ke sini, baca ini, nonton ini, komentar anu, main ini, main anu, ngobrol sana, ngobrol sini. Kapan solatnya, kapan baca Qur'annya, kapan berbakti sama orang tuanya, kapan zikirnya. Habis waktu. Syaitan ingin sehingga ketika kita meninggal dunia catatan amal kebaikan kosong, isinya amal mubah, perkara-perkara yang boleh. Jalan ke sana, jalan ke sini, main sana, main ke sini, kumpul sana, grup sini, grup sini. Hati-hati. Bukannya dilarang, ini bagus. Orang sibuk dengan perkara yang baik, yang boleh, sehingga dia terhindar dari kemaksiatan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena hidup kita cuma sebentar. Apalagi ibu, sebagian ibu sudah tua ya. Sudah tua, sudah semakin peot, kemudian masih malas beribadah. Terus kapan lagi mau nunggu siapa ya? Menunggu malaikat maut menjemput, udahlah kita bertakwa kepada Allah. Umur yang tinggal, kita nggak tahu siapa yang duluan meninggal. Tapi maksud saya, biasanya yang sudah tua lebih dahulu meninggal biasanya, meskipun tidak harus ya. Tapi maksud saya, kalau kita sudah tahu kita sudah semakin tua, sudah di atas 40, saya juga sudah di atas 40, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.